Tapi ya meraih WTP itu nggak suatu hal yang bukan yang mudah gitu. Karena dulu kita dari nol, bukan dari nol, malah dari minus ya. Malah dari minus, kalau Posisinya disclaimer itu bukan mulai dari nol emang, Iya, kita mulainya dari minus. lah, gitu. Nah, berangkat dari disclaimer itu, ya otomatis pemerintah Pandeglang juga terpacu untuk bisa jadi lebih baik gitu. Alhamdulillahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya BPKD Caket, Bincang Keuangan Daerah, bersama saya Suci Nurinsani sebagai host. Kali ini di podcast pertama kita bakal ngomongin soal keuangan daerah. Nah, untuk itu udah ada nih narasumber yang cocok banget buat ngomongin itu. Kita perkenalkan Bapak Cecep Malik Ismail sebagai Kasubit Pelaporan Keuangan Daerah. Tepuk tangan dong. Pak Cecep ini biasa dipanggilnya Mang Ecep. Mungkin karena beliau berasal dari Bandung. Bener nggak, Mang? Bisa jadi. Kenapa nih kita panggil Mang Ecep untuk yang pertama kali? Mang Ecep ini di BPKD udah dari tahun 2006. Malah lebih lama. Salah ya, Mang, 2004. Ya. Beliau mengawali tugas di BPKD pada tahun 2004, tapi awalnya di bidang anggaran ya, Mang? Anggaran. Di bidang anggaran sebagai staf. Dan promosi menjadi Kasubit Pelaporan di bidang akuntansi. Saat di akuntansi. Ya, keren banget kan. Nah, sekarang kita ngobrolin apa ya, Mang? Mangga, apa aja. Oke. Pertama nih, sebenarnya aku pengen tahu, Mang. Kenapa sih Mang Ecep itu memilih terjun di bidang keuangan? Nggak tahu juga ya, kenapa waktu itu jadi masuk ke keuangan. Ya mungkin awalnya kuliahnya memang di akuntansi. Iya. Jadi di akuntansi, dulu juga ketika masuk Pandeglang, masuk ke bidang anggaran gitu. Bantu untuk menyusun laporan keuangan aja. Untuk apa namanya, penyusunan perencanaan anggaran. Harusnya langsung masuk bidang akuntansi nggak? Harusnya ke akuntansi lah. Iya, oke. Tapi jadi pengalaman ya, Mang ya? Pengalaman. Jadi karena Mang Ecep nih di bidang anggaran tuh dari zaman dulu tuh terkenal banget. Kalau ngomongin BPKD orang pasti ingat, oh Mang Ecep gitu. Karena dia ini dulu itu pegang aplikasi ya, Mang? Ya, adminnya. Ya, jadi dia admin aplikasi, jadi semua operator di Pandeglang pasti kenal sama Mang Ecep. Terus Mang, yang lagi happening nih, info terbaru, Pandeglang tuh dapet akhirnya meraih WTP yang ke-6 kali. Alhamdulillah ya, berkat kerja keras semua tim. Selamat kepada Bupati Pandeglang beserta jajarannya, juga tim-tim yang ikut mensukseskan. Akhirnya kita LKPD dapat opini WTP ke-6 kali. Walaupun baru 6 kali. Ya kan? Dan masih jauh dari kabupaten yang lain, tapi ini kan sesuatu yang harus diapresiasi ya, Mang ya. Nah, kenapa sih laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pandeglang itu harus dapat WTP? Apa sih, Mang, WTP itu? Itu kan kita cuma dengar WTP. Mungkin bagi sebagian orang cuma tahu WTP itu wajar tanpa pengecualian. Yeah. Tapi apa sih maknanya? Ini tuh apa sih? Apa, Mang? Ya, kenapa harus WTP? Ya, kenapa juga kita harus WTP? Ya, kalau disclaimer pasti kita malu ya. Semuanya. Kita pernah. Ya itu, dulu kita pernah mengalami disclaimer juga, kalau nggak salah waktu tahun 2015. Kita catatan laporan keuangan tahun 2014. Oke, berarti sebelum kita ngomongin WTP, kenapa tuh dulu bisa disclaimer, Mang? Ya, bisa jadi karena suatu hal yang kalau kita bicara mengenai kenapa dulu kita disclaimer, posisi yang paling jelas itu waktu itu ada suatu peraturan memang di pemerintah pusat, basis kas yang kita gunakan dulu itu seharusnya tidak langsung naik ke dalam basis akrual. Oh iya benar. Jadi di basis kas itu menuju akrual sebenarnya ada lagi satu sandingan di situ, di pertengahan antara basis kas ke basis akrual itu tuh ada satu, yaitu CTA. CTA? Ya. Apalagi tuh, Mang? CTA. CTA itu cash to accrual, artinya sebelum kita menjadi accrual murni, kita harus masa transisi. Di situ kita harus masuk dulu dalam masa itu. Tapi karena dulu bukan mungkin kebijakan dari pimpinan atau pemerintah daerah, jadi dari basis kas itu kita langsung lari ke menjadi accrual. Dan bahkan kita jadi yang pertama sebenarnya. Yang apa? Yang menjadi accrual. Padahal dikasih waktu, kalau tidak salah hampir 5 tahun lah dari mulai
peraturan itu dicanangkan, kita bisa menuju akrual murni itu ada jangka waktunya. Tapi kita memilih menjadi yang pertama. Okay. Gitu. Berarti disclaimer 2015. Mang Ecep 2015. pindah ke akuntansi tahun? Pas 2015 akhir. Berarti Mang Ecep ini benar-benar ngawal LKPD kita dari disclaimer sampai sekarang WTP 6 kali. Keren banget nggak sih? Kasih tepuk tangan lagi. Nah, balik lagi ke pertanyaan kita yang tadi, Mang. WTP itu apa? Ya, WTP itu kan orang udah tahu, wajar tanpa pengecualian. Tapi kalau dalam audit mungkin itu opini yang tertinggi ya. Artinya yang terbaik dari yang terbaik dari suatu proses laporan keuangan, penghargaan mungkin bisa disebut penghargaan. Tapi ya meraih WTP itu nggak suatu hal yang bukan yang mudah gitu. Karena dulu kita dari nol, bukan dari nol, malah dari minus ya. Malah dari minus kalau posisinya dari minus. Mulai dari nol emang. Iya, dari minus lah gitu. Nah, berangkat dari disclaimer itu, ya otomatis pemerintah Pandeglang juga terpacu untuk bisa jadi lebih baik gitu kondisinya. Alhamdulillahnya. Dan itu bukan perjuangan yang mudah ya teman-teman. Disclaimer itu berarti laporan keuangan kita itu benar-benar tidak diyakini kebenarannya, ancur kondisinya. Dan Mang Ecep hadirlah di akuntansi. Juga lah, tim itu kan. Semuanya juga tim. Sebenarnya kan kata Mang Ecep, akuntansi itu ilmu tukang kan? Iya, ilmu tukang sebenarnya. Bisa mau dibentuk apa atau bagaimana juga bisa sebenarnya gitu. Berarti kalau di akuntansi itu kayak tukang bersih-bersih, Mang ya? Bisa jadi, bisa. Karena kan di akuntansi itu pelaporan tuh di ujungnya di ujung. Ya kan, bukan di anggaran, di penatausahaan, tapi di pelaporannya. Iya. Itu kan proses penatausahaan itu kan proses pelapor keuangan itu kan dari mulai perencanaan ya, penganggaran, penatausahaan dan pengakuntansian di ujung pengakuntansian. Otomatis apa yang terjadi dari mulai perencanaan sampai dengan penatausahaan ya kita yang akhirnya nanggung di situ. Ya, berarti benar-benar tukang dan bersih-bersih gitu ya. Yeah. Berarti kalau kita ngomongin ini, berarti WTP itu sebenarnya bukan suatu prestasi. Tapi WTP itu keharusan teman-teman. Jadi laporan keuangan pemerintah daerah itu sudah menjadi keharusan mendapatkan opini WTP ya. Berarti itu keharusan dan kewajiban ya, Mang. Betul, kan itu suatu apa ya namanya? Kalau kita bilang sebagai standar minimal, kita jadi standar minimal untuk keuangan gitu posisinya. Yang harus diuber ya itu tadi. Sebenarnya nggak harus WTP juga nggak jadi masalah ketika memang laporan keuangannya bagus kan gitu. Iya, tapi kan bagus enggaknya, nah itu tetap ada sesuatu yang harus kita capai kan. Iya, betul. Terus kalau kita ngomongin pelaporan keuangan daerah, selama ini yang kita tahu kan cuman LRA. Kalau ditanya LRA kita berapa laporan realisasi anggaran? Sebenarnya di laporan keuangan pemerintah daerah itu apa aja, Mang, yang harus kita laporin selain LRA? Ya, memang ada. Kalau dulu mungkin ya kalau hanya kita waktu berbasis kas itu hanya laporan LRA banyaknya. LRA, SAL, LO malah enggak. Jadi cuman ke arus kas seperti itu. Neraca juga masuk dulu. Nah, ketika sudah menjadi akrual, itu ada pelaporan-pelaporan yang harus bersifat akrual. Jadi laporan dari 3 laporan seperti LRA, terus apa tuh namanya LRA, SAL, sama LAK dan neraca itu ditambah lagi laporan operasional sama laporan ekuitas. Nah di sini yang paling untuk menuju akrual itu kita harus kuat di laporan operasional dan laporan ekuitasnya. Betul. Sudah sedikit lebih paham belum teman-teman? Jadi pelaporan kita tuh bukan cuma LRA kan, tetapi ada laporan operasional, laporan arus. Ditambah lagi caleg gitu. Iya, itu jadi di bidang akuntansi tuh konsol ya, Mang, dari seluruh konsolidasikan dari semua laporan. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin ini akuntansi, oh iya, silakan diminum. Aduh, saya jadi malu. Mang, diminum. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin si WTP ini salah dong kalau kita bilang bidang akuntansi yang hebat, bukan kan sebenarnya? Kita tim kan ya, Mang? Tim semua. Jadi ya kan konsep akuntansi yang dibangun di sini bisa dibilang HOBO ya, home office, brand office gitu. Jadi kita sebagai home office-nya di BPKD itu membawahi beberapa entitas akuntansi sendiri. Di kita sendiri sebenarnya bukan entitas akuntansi, ada entitas akuntansinya, tapi paling besar kita
Jadi sebagai entitas pelaporan di situ. Nah, entitas pelaporan inilah yang menggabungkan seluruh laporan-laporan dari entitas akuntansi. Betul. Nah, digabungin seperti itu pasti ada standar-standar tertentu. Di situ yang kita harus bangun di situ. Jadi peran semua, terutama peran dari si brand office-nya ini, gitu kan, yang lebih kuat harusnya di situ. Berarti kita harus juga kasih apresiasi kepada Iya, PJPK, pasti. Itu mereka yang OPD di seluruh Kabupaten betul. Pandeglang ya. Terima kasih banyak. Ya, jadi kan dari waktu keterpurukan itu sangat menjadikan sekali gitu ya. Pandeglang terpuruk dengan disclaimer-nya waktu itu, padahal kabupaten kota yang mulai berkembang kan di situ. Nah, memang kesedihan kita yang paling mendalam di keuangan itu ketika saat disclaimer. Jadi dan kacau balau ya, banget ya itu saat itu. banyak faktor juga apa penyebabnya ya, yang pasti ya itulah tadi ya. Terutama penerapan basis mungkin yang keliru. Yang kedua bisa jadi karena memang ya itu tidak menerapkan standar-standar akuntansi yang memadai situ. Tapi kalau aku lihat dengan kita disclaimer, kita jadi banyak belajar. Betul. Kita jadi dipaksa untuk belajar lebih baik, menjadi lebih baik, berkembang sampai akhirnya alhamdulillah di tahun ini sudah jadi WTP yang ke-6. Iya, alhamdulillah. Terus kalau kita ngomongin WTP, masyarakat tuh nanya, emang kenapa sih kalau WTP dampaknya ke kita apa sih? Iya kan, jadi jangan sampai si WTP itu hanya jadi kayak kayak retorika aja gitu, kayak WTP Pandeglang hebat WTP. Gitu kalau ke masyarakat apa Bang kira-kira dampaknya ya? Memang dampaknya tidak secara langsung ya ke masyarakat. Yang pertama mungkin mereka bisa lebih memahami atau lebih tahu lah masyarakat itu bahwa pengelolaan keuangan yang kita kelola itu ya sudah sesuai. Jadi ya kemungkinan untuk tingkat-tingkat kebocoran segala macamnya itu bisa kita tekan. Masyarakat bisa lebih tahu bahwa pengelolaan yang sudah standar itu yaitu yang lebih baik untuk digunakan gitu. Untuk bisa dimanfaatkan lah, manfaatkan bagi ownersnya kita gitu. Jadi ya memang secara langsung tidak karena tidak WTP langsung. Iya, pada ekonomi jadi meningkat ya belum tentu gitu. Tapi yang pasti dengan WTP itu masyarakat bisa tahu bahwa pengelolaan keuangan daerah atau uang-uang yang dititipkan dari terutama masyarakat gitu ya. Kan pajak itu kan kita mereka itu kan kita kelola dengan baik gitu. Betul. Ya memang karena sekarang ini kan LKPD sudah menjadi dokumen publik. Iya. Jadi masyarakat itu sebagai kayak penyeimbang pemerintah juga. Betul. Jadi masyarakat tuh bisa ikut berkontribusi. Tetap bisa dikontrol kan gitu. dengan masyarakat oleh masyarakat juga. Dan ada perwakilan juga. Berarti alhamdulillah ya. Semoga dari obrolan kita yang sekarang ini masyarakat dan teman-teman bisa lebih paham lah. Terus Mang, harapan Mang Ecep apa sih dengan adanya WTP yang ke-6 ke Pandeglang ini, apa harapannya apa Mang? Ya yang pasti harapannya ke depannya tetap kita bisa mempertahankan WTP gitu kan. Dari setiap tahun, setiap periode itu pasti banyak sekali perubahan-perubahan dari regulasi lah, dari regulasi terhadap kekuatan keuangan. Belakangan tahun ini dari tahun 2020 banyak banget ya. Banyak banget gitu. Jadi penyesuaian itu yang memang kita harus upgrade. Terutama yang paling penting itu sebenarnya mengupgrade pengetahuan dari teman-teman terhadap pengakuntansian. Gitu. Prosesnya panjang kan dari pengakuntansian itu. Sebenarnya prosesnya panjang dan sebenarnya yang dilalui oleh teman-teman itu untuk yang bukan penatausahaan ya, secara tidak langsung teman-teman itu sebenarnya sudah melalui proses akuntansi gitu di OPD itu, hanya banyaknya yang tidak melakukan pencatatan. Iya, betul. Situ pada akhirnya di ujung-ujungnya kita yang harus ngulik sih semua. Sebenarnya sudah dilakukan. Tapi tidak dicatat. Iya, banyaknya penerapan aja sebenarnya ke teman-teman itu. Kan kalau di akuntansi selisih Rp1 aja udah bikin jadi pusing masalah. Kepala ya. Bukan jangankan Rp1 0, jadi 0, masalah. Masya Allah. Iya. Oke, Mang, mungkin kayaknya ngobrol kita untuk yang pertama kali ini udah cukup emang ya. Saya berterima kasih banyak Mang udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Dan harapan saya di caket-caket berikutnya kita bisa bahas topik-topik yang
Yang apa bang? Yang itulah yang lebih greget gitu. Aduh, sayanya keceletot ini. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.